Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan lagi kita di majelis ini, di mana terakhir kita bertemu di majelis ini kalau tidak salah sekitar Juli 2022 yang lalu. Setahun lebih, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan lagi kita di majelis ini, masih dalam tujuan yang sama, yaitu untuk bertafaquh fid din, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Dan insyaallah di pertemuan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi keselamatan kita sebagai seorang hamba Allah, baik di dunia juga di akhirat nanti, tentang fitnah, maknanya, sebabnya, akibat dan solusinya. Dan pembahasan tentang fitnah ini adalah pembahasan yang sangat penting. Saat kita membahas dan mempelajari tema ini, itu sebenarnya sebagai satu bentuk upaya kita untuk memproteksi diri, untuk menjaga diri kita darinya. Kalau kita mendengar kata fitnah atau al-fitnah, kira-kira konotasi apa yang langsung muncul di benak kita? Hal yang positifkah atau hal yang negatif? Hal yang negatif. Yang namanya fitnah adalah hal yang negatif. Maka kalau kita sudah mengetahui fitnah merupakan hal yang negatif dan kita semuanya tahu, berarti kita harus paham apa saja sebab-sebab fitnah itu terjadi, apa juga akibatnya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ibarat pandemi 2019 lalu, awal-awal kemunculannya kan orang masih santai aja, karena belum paham apa itu virus COVID. Masih banyak yang santai mengabaikan protokol kesehatan, karena belum paham apa itu COVID, apa itu sebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana cara mengatasinya.
Kalau nggak paham, ya begitulah keadaannya, akan santai-santai saja, dia tidak akan waspada. Itu berlaku pada semua hal yang bersifat negatif. Dalam ucapan orang Arab dahulu dikatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang akan waspada terhadap suatu hal sementara dia belum memahami bahaya suatu hal itu. Ya, seorang anak karena belum paham bahayanya listrik, dia mungkin akan bermain-main dengan kabel listrik, dengan colokan, ya, stop kontak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia belum paham bahayanya. Karena kalau dia paham, dia tidak akan menjadikan itu sebagai permainannya. Sebabnya apa? Belum paham. Begitu juga tentang fitnah. Banyak orang yang tidak memahami apa itu fitnah, sebabnya, akibatnya, bagaimana cara mengatasinya. Tahu-tahu fitnah itu sudah menguasai dirinya, benar-benar tidak sanggup lagi dia untuk menyelesaikannya, hanya tinggal penyesalan yang dia bisa lakukan. Dan kita tentu tidak mau jadi orang yang demikian. Kita tahu bahwasannya tindakan preventif itu lebih baik, ya, daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum fitnah itu benar-benar terjadi, seharusnya kita ambil langkah-langkah pencegahan. Salah satu langkah pencegahan ya adalah belajar seperti ini. Bagaimana kita memahami fitnah itu dalam kacamata syariat Islam, sebabnya, akibatnya, solusinya, hingga kita bisa waspada dan tidak terjatuh dalam fitnah. Apa yang terjadi pada masa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala merupakan fitnah yang sangat besar. Fitnah khalqil Quran. Fitnah tersebarnya pemahaman bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Benar-benar tersebar. Sampai-sampai pemahaman tersebut pun juga mendominasi keluarga penguasa saat itu, keluarga kerajaan saat itu. Benar-benar luar biasa. Semua dipaksa untuk mengakui, menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Padahal ahlu sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi saat itu, sebagian ulama dari Baghdad bertamu ke Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, meminta pendapat kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Faqalu ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Maksudnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Hadzal amru qad tafaqama wa fasha. Fitnah pemahaman ini sudah benar-benar merajalela, tersebar di seantero negeri. Banyak kaum muslimin yang jadi ikut-ikutan mengakui bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini fitnah yang sangat besar, ya. Ini penghinaan yang besar terhadap Al-Quran. Maka Imam Ahmad mengatakan, fama turidun, kemudian apa yang ingin kalian lakukan? Maka ulama dari Baghdad tersebut pun berkata kepada beliau, an nusyawiraka fi anna lasna nadha bi imaratihi wala sultanihi. Kami ingin mengajakmu berdiskusi, dan kami ingin menyampaikan kepadamu wahai Imam Ahmad bahwa kami ini enggak rela dengan kepemimpinan orang ini. Maka Imam Ahmad pun berdiskusi beberapa waktu dengan mereka, sampai akhirnya Imam Ahmad mengatakan,
la tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kalian tumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin bersama kalian. Ad-dima, ad-dima. Hati-hati jangan sampai terjadi pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Imam Ahmad paham kalau melakukan pemberontakan pasti akan berkonsekuensi pada hilangnya nyawa, pertumpahan darah dan hal yang semisalnya. Maka beliau menasihati jangan. Sampai benar akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kaum muslimin saat itu dan kepada beliau rahimahumullahu jami'an. Dan juga ada sebuah riwayat yang sungguh luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, innaha satakunu umurun mushtabihatun. Nanti akan ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang tidak jelas benar atau salahnya, baik atau buruknya. Maka beliau mengatakan, fa'alaikum bittu'adati. Hendaknya kalian sikapi kondisi itu dengan penuh ketenangan. Jangan tergesa-gesa, jangan kebawa perasaan, jangan kebawa emosi, provokasi dan yang semisalnya. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun laka min an takuna ra'san fis syarri. Kamu jadi buntut tapi dalam kebaikan itu lebih bagus daripada jadi kepala, jadi pemimpin namun dalam keburukan. Ya, artinya selain beliau menasihati kita dengan ketenangan, beliau juga menasihati kita untuk paham kapasitas diri masing-masing. Ya, kapasitas kita ini sejauh mana? Jangan kebawa emosi, jangan kebawa perasaan, provokasi orang lain. Walhasil hanya penyesalan pun yang akan bisa kita lakukan pada akhirnya nanti. Dan Nabi SAW juga bersabda, la takunu ujulan madhayi' budhura. Janganlah kalian menjadi tiga orang ini. Pertama, ujula, orang yang tergesa-gesa. Ya. Dan ketergesa-gesaan itu memang tidak bagus. Baik secara logis maupun secara syar'i itu enggak bagus. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Ketenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La takunu ujula. Janganlah kalian jadi orang yang tergesa-gesa. Satu. Dua, madhayi'. Jadi penyebar fitnah. Ya, jadi penyebar fitnah. Jangan juga jadi yang begitu. Yang ketiga, la takunu budhura. Jangan jadi sumber fitnah. Ya. Jadi tiga hal diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergesa-gesa dalam menyikapi sebuah fitnah. Kemudian yang kedua, jangan ikut-ikutan jadi orang yang menyebarkan fitnah. Ya, termasuk di antaranya adalah hoax ya zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, yang paling parah ini tentunya, jangan jadi orang yang menjadi sumber munculnya fitnah ya. Karena fitnah itu kalau sudah benar-benar merajalela, kata para ulama, orang yang berakal sehat pun akan kebingungan bagaimana cara menghentikan sepak terjang orang-orang bodoh ini ya. Karena orang bodoh itu kalau sudah beraksi itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa diperkirakan, ya di luar nalar ya, di luar nalar, ya nggak bisa dihentikan oleh orang-orang yang berakal sehat. Taib, kita masuk terlebih dahulu pada poin yang pertama, yaitu tentang makna fitnah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Fitnah di sini tentunya bukan fitnah dalam bahasa kita Indonesia yang berarti tuduhan, bukan ya. Mari kita merujuk kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, makna fitnah
adalah al-ibtila'u wal ikhtibar, ujian, cobaan, ujian dan cobaan dari Allah. Sebagaimana ini Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang berpikiran, mengira ketika mereka sudah menyatakan saya beriman, saya sudah hijrah, kalau orang sekarang nyebutnya begitu ya, kemudian mereka tidak difitnah. Maksudnya difitnah dalam ayat ini apa? Diuji, ya. Kan sebagian orang berpikiran begitu, sudah hijrah, dengar hadis Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan suatu perkara yang haram, Allah pasti berikan ganti dengan yang lebih baik. Semangat dia hijrah, resign dia dari lembaga ribawi tempat dia bekerja. Begitu dia resign dari perusahaan asuransinya misalnya, ya, kehidupan dia secara ekonomi terseok-seok. Langsung dia berpikiran, mana katanya dapat ganti yang lebih baik kalau meninggalkan hal yang haram. Dia berpikirannya begitu. Begitu ninggalin yang haram, dia pikir langsung tunai diganti sama Allah saat itu juga. Ya enggak begitu. Kalau begitu cara atau begitu berlakunya, hijrah menjadi suatu hal yang sangat mudah. Dan semua orang juga bisa berhijrah jadinya. Dan enggak ada istimewanya kalau orang hijrah jadinya. Ya, jadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Wong begitu resign dari perusahaan asuransi di mana pendapatannya 20 juta per bulan misalnya, langsung dapat ganti 20 juta juga, semuanya hijrah nanti. Jadi hijrah menjadi hal yang biasa saja, tidak istimewa. Ya, tapi Allah ingin hijrah itu menjadi amalan yang istimewa dan pelakunya juga menjadi orang yang istimewa, hingga hijrah itu tidak mudah. Maka akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, orang-orang itu mengira ketika mereka sudah menyatakan dirinya beriman, ketika sudah menyatakan saya berhijrah meninggalkan lembaga ribawi tempat saya bekerja, kemudian setelah itu mereka dibiarkan begitu saja tidak diberi ujian oleh Allah? Oh enggak, jangan begitu. Salah cara kamu berpikir kalau begitu. Orang yang makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makin komit dia dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ujiannya makin berat. Ya, ujiannya makin berat. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Mereka imannya yang paling top, ujiannya juga paling top. Ujian kita nggak ada apa-apanya dibanding para nabi. Ya, bahkan kalau berbicara tentang masalah kualitas seseorang akan menyesuaikan tingkatan ujiannya, itu pun juga terjadi kok dalam kehidupan kita. Bukan dalam koridor syariat saja, ya. Kita kan kalau mau naik tingkat sekolah kelas 1 ke kelas 2, SD ke SMP, SMP ke SMA, kan pasti ada ujiannya. Makin tinggi, makin sulit ujiannya, ya. Ujian untuk memiliki SIM C tentu lebih mudah dibandingkan ujian untuk mendapatkan SIM pesawat terbang apa? Hah? Surat izin menerbangkan. Hah? Tentu lebih mudah. Karena ya sekedar SIM C aja, motor yang dia kendarai, bukan pesawat. Ya. Akan berbeda tingkatan dan kesulitannya. Itu juga berlaku pada keseharian kita. Nah, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala juga berlaku. Jadi makna fitnah yang pertama adalah al-ibtila wal ikhtibar, ya. Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi ikhwah fiddin
teman-teman dan saudaraku sekalian yang sekarang sedang berusaha menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok malah bertubi-tubi ujian itu datang, enggak usah kaget, enggak usah gumun, bingung. Itu hal yang normal, hal yang wajar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Bahkan mungkin ujian itu justru datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang sebenarnya kita harapkan menjadi penguat kita, malah menjadi orang yang menggembosi kita. Bisa jadi begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menyampaikan dakwahnya, siapa yang nentang beliau pertama kali? Abu Lahab. Abu Lahab itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi SAW. Pak D, karena kan ayahnya Nabi itu anak paling kecil. Paling kecil itu apa? Ragil ya, paling kecil. Pak D itu kan mestinya ya nyemangati ponaannya, dukung, bantu. Tapi di sini enggak. Justru jadi orang yang pertama menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu makna fitnah yang pertama. Makna yang kedua, al-azab, siksaan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya, innal ladzina fatanu al mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminah kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, fitnah di situ di dalam surah Al-Buruj maknanya adalah menyiksa. Karena kalau kita kembalikan ke dalam kisah di balik surah Al-Buruj tersebut, bahwasanya dahulu ada seorang raja yang zalim yang inginnya dituhankan oleh kaumnya sendiri. Namun ternyata kaumnya memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja ini pun marah, tidak terima, membuat parit yang besar dan menyalakan api di dalam parit raksasa itu. Dan dia berkata kepada para prajuritnya, barang siapa yang mau meninggalkan keimanannya kemudian menuhankanku, bebaskan. Tapi siapa yang nantang, ngelawan, menolak, masukkan ke dalam parit api ini. Maka satu persatu rakyatnya, kaumnya dimasukkan ke dalam api raksasa atau parit berisi api besar tersebut, hidup-hidup ya, hingga tersisa seorang ibu. Fataqa saat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu itu merasa ragu karena dia masih punya anak bayi. Dengan izin Allah anak bayi tersebut berkata, isbiri ya ummah fa innaki ala haq. Bertahanlah, bersabarlah wahai ibundaku, engkau berada di atas pilihan yang benar. Hingga ibu itu pun tidak ragu lagi, yakin dan menceburkan dirinya ke dalam parit yang berisi api tersebut. Nah, itu kan menyiksa hidup-hidup sampai meregang nyawa. Bahkan sebelumnya juga ada penyiksaan lagi kalau kisahnya dilengkapi. Nah, penyiksaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj disebut dengan fitnah. Innalladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Memfitnah di situ artinya menyiksa. Ya, jadi fitnah, makna fitnah yang kedua adalah menyiksa atau siksaan. Makna yang ketiga, menghalangi dari jalan Allah. Ya, menghalangi dari jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 49, wahdzarhum ay yaftinuka am ba'dhi ma anzalallah. Waspadalah, jangan sampai mereka memfitnahmu dari jalan Allah, dari sebagian
syariat yang Allah turunkan. Maksudnya memfitnahmu dalam ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, adalah menghalangimu. Ya. Jadi orang-orang yang menghalangi kita dari jalan Allah itu juga sebenarnya merupakan fitnah. Ya. Kita udah semangat-semangat ngaji, malah digembosin semangatnya, ngaji mulu, apa nggak bosen? Udahlah nggak usah begitunya amat, biasa aja, yang penting Islam, ya, nggak usah berlebihan, nggak usah kolot, ya, nggak usah ekstrim, dan berbagai macam label-label orang-orang yang nggak suka dengan kita-kita yang semangat belajar agama. Dikatakannya kita sebagai orang yang ekstrim lah, radikal lah, garis keras lah, dan lain sebagainya. Itu termasuk bentuk fitnah, karena hal-hal semacam itu termasuk upaya menghalangi kaum muslimin untuk kembali ke syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makna yang ketiga. Makna yang keempat, asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah. Fitnah di dalam ayat ini maknanya kata Ibnu Katsir adalah kesyirikan dan kekufuran, ya, kesyirikan dan kekufuran. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan patut dipahami bahwa memerangi mereka tidak harus selalu dengan senjata. Memerangi mereka bahkan bisa jadi lebih afdal menggunakan ilmu. Sekarang kan memang saatnya perang ilmu sekarang ini, ya. Kuat-kuatan ilmu, kuat-kuatan penjelasan, hingga nanti orang awam yang memilih dia mau ikut siapa, ya. Kalau kita tidak membentengi diri kita atau membentengi orang awam, maka enggak mustahil kita atau orang awam itu akan keseret cara berpikirnya orang-orang kufar, ya, cara berpikirnya orang-orang kufar. Kemudian makna fitnah juga yang tercantum di dalam Al-Quran adalah ishtibahul haqqi bil batil, ya, tercampur adukannya antara yang benar dengan yang salah. Tercampur aduknya antara yang benar dengan yang salah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Al-Anfal 73. Sesungguhnya orang-orang kafir satu dengan yang lain adalah sebagai penolong. Kalau kalian tidak menghalangi mereka, mencegah mereka, menghentikan mereka, pasti akan terjadi fitnah di muka bumi. Tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ini juga termasuk bentuk fitnah. Makna fitnah yang keberapa berarti sekarang? Keenam adalah al-idlal, penyesatan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 41, wa may yuridillahu fitnatahu, barang siapa yang Allah hendak sesatkan, ya, barang siapa yang hendak Allah fitnah, dalam ayat ini maksudnya barang siapa yang hendak Allah sesatkan. Kesesatan, penyesatan, ya, ini juga termasuk makna fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali shalihati fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bersegeralah kalian di dalam melaksanakan amal-amal soleh sebelum terjadinya fitnah, sebelum tersebarnya kesesatan demi kesesatan, sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Gelap gulita kan jadi nggak jelas, ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang masih beriman kepada Allah, sore harinya sudah jadi orang kafir.
Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sisi lain ada orang yang sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah jadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Orang-orang itu tega ya menjual agamanya sendiri demi keuntungan duniawi yang tidak seberapa. Ya, ini juga termasuk bentuk kesesatan. Dan Nabi SAW juga mengingatkan ya betapa bahayanya fitnah dengan berbagai macam makna dan bentuknya. Salah satunya adalah doa yang beliau ajarkan kepada kita di akhir setiap tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Coba kita cek sekarang makna fitnah dalam doa. Fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Maknanya masuk ke yang ke nomor berapa dari sekian makna tersebut? Masuk ke yang ke berapa? Yaitu apa? Fitnah kehidupan dan kematian masuk makna yang nomor 1. Ujian kehidupan dan ujian kematian, ya. Sedangkan fitnahnya Dajjal masuk pada makna yang ke-6, al-idlal, ya, penyesatan. Karena kan Dajjal tugasnya menyesatkan orang-orang yang beriman, membuat mereka mengakui dia sebagai Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya. Selanjutnya, pembahasan atau poin yang kedua adalah sebab-sebabnya. Al-asbabul muaddiyatu ila mulabasatil fitani was-suquti fiha katsira. Sebabnya sebenarnya sangat banyak. Walakin la takhruju fi majmu'iha an sababaini hamain. Tapi kalau dicermati, banyaknya sebab-sebab tersebut sebenarnya kembali kepada dua sebab inti. Pokoknya itu cuma dua sebab saja. Ya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal fitnatu naw'an. Fitnah itu ada dua sebab, dua macam, dua jenis. Fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Ini doang sebabnya, intinya. Syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Wa hiya a'zamul fitnatain. Ya, dan syubhat itu fitnahnya lebih berat dibanding fitnah syahwat. Fitnah syubhat, fitnah yang disebabkan oleh syubhat di kepala, di keyakinan, di pikiran, itu lebih bahaya dibandingkan fitnah yang disebabkan oleh syahwat, ya, hawa nafsu. Wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Kadang dua jenis sebab ini benar-benar terkumpul, ada semuanya pada seorang hamba. Betapa mengerikannya ini, berarti dia kena fitnah syubhat, dia juga kena fitnah syahwat, tapi terkadang hanya salah satunya saja. Ya, ada yang terkena fitnah syubhat saja dan ini parah sekali. Ada yang terkena fitnah syahwat saja. Dan yang paling mengerikan adalah yang kena dua-duanya. Syubhat kena, syahwat juga kena. Yang pertama terlebih dahulu, fitnatus syubuhati min dha'fil basirati wa qillatil ilmi wala idza iqtarana bidzalika fasadul qasdi. Fitnah syubhat bermula dari lemahnya pengetahuan. Bermula dari lemahnya pengetahuan, minimnya ilmu agama. Minimnya ilmu agama. Jadi sumbernya fitnah syubhat ini lemahnya pengetahuan dan minimnya ilmu agama. Wala siyama idza iqtarana bidzalika fasadul qasdi. Makin parah lagi kalau sudah dibarengi dengan niat yang jahat. Makin parah lagi kalau sudah dibarengi dengan niat yang rusak, yang buruk, ya. Dan ini merupakan musibah yang sungguh luar biasa besar, malapetaka yang sangat mengerikan. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus.
Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya prasangka-prasangka saja dan hal-hal yang sesuai dengan selera mereka. Wa qad akhbara Allah Subhanahu wa taala anna ittiba'al hawa yadhillu an sabilillah. Dan Allah juga sudah memberitakan kepada kita bahwa mengikuti hawa nafsu juga syubhat di antaranya itu akan membuat kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Dan fitnah ini kata beliau, fitnah yang jenis pertama syubhat yang berangkat dari lemahnya pengetahuan, minimnya ilmu agama, itu bisa bermuara pada kekufuran. Itu kenapa sangat mengerikan. Ya, itu kenapa fitnah syubhat sangat mengerikan, karena dia bisa berakhir pada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'aluha ilal kufri wan nifaq, bisa berakhir pada kekufuran juga kemunafikan. Dan inilah yang umumnya menimpa orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik. Orang munafik masih ada enggak zaman sekarang? Masih. Ya. Munafik di sini dalam definisi syariat, bukan munafik dalam bahasa kita yang bermakna bermuka dua. Ya, di mana ngomong A, di mana lagi ngomong B, ya, di mana ngomong hitam, di mana lagi ngomong putih, bukan itu. Ya. Tapi lebih daripada itu. Di mana munafik dalam definisi syariat maknanya adalah izharul Islam wa ibtanul kufri. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Dia mengesankan kepada khalayak bahwasanya dia adalah seorang muslim. Ya. Bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Padahal sesungguhnya dia orang kafir, ya. Itu definisi munafik, ya. Siapa misalnya? Abu Canda itu misalnya, ya. Dia kan secara identitas sebenarnya orang non muslim, tapi selalu mengesankan dia seorang muslim, ya. Mengesankan selalu sebagai seorang muslim. Itu makna munafik. Dan yang seperti dia tentu bukan cuma satu, banyak, ya. Bahkan yang memang tercantum di identitasnya beragama Islam pun juga ada, ya. Orang-orang yang seperti itu, yang merongrong akidah kaum muslimin dari dalam, membuat tasykik, peragu-raguan pada kaum muslimin, menebarkan keyakinan bahwasannya peristiwa Isra dan Mi'raj hanyalah peristiwa yang terjadi di alam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kerjaannya siapa ini? Orang-orang liberal. Ya. Intinya kan orang-orang liberal itu selalu mengedepankan apa? Akal logikanya, kan begitu. Bahkan mereka enggak malu-malu kok menyampaikan setiap wahyu yang relevan dengan akal ya kita terima. Kalau tidak cocok ya mohon maaf, tidak kita terima. Jadi standarnya benar-benar akalnya saja. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj kalau dinalar dengan logika masuk apa enggak masuk tuh? Enggak masuk, ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 800-an kilometer kurang lebih jaraknya. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7, 7.000 tahun perjalanan, 7.000 tahun lagi perjalanan, 14 abad berarti. Itu semua selesai cuman hanya dalam berapa lama? 1 malam saja. Itu kalau mau diterima dengan akal nggak akan masuk, ya. Maka mereka nggak percaya peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi pada Nabi SAW ruhan wa badanan. Mereka nggak percaya peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi yang dialami oleh ruh dan badan Nabi SAW. Mereka nggak percaya. Tapi kalau mereka katakan saya nggak percaya, kemudian mengajak kaum muslimin juga untuk tidak mempercayai, mereka pasti akan ditinggalkan. Mereka pasti akan ditolak mentah-mentah oleh kaum muslimin, karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang diimani oleh kaum muslimin, semua kaum muslimin. Maka jalan apa yang mereka tempuh?
mereka katakan, mereka sampaikan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi hanya di alam mimpi saja. Jadi ditolak secara halus. Tapi kalau kita katakan memang peristiwa itu merupakan peristiwa yang terjadi dalam mimpi Nabi SAW saja, kenapa sampai menggemparkan orang-orang kufar Quraisy saat itu? Toh cuman mimpi, ya. Kalau ada di antara kita ngobrol-ngobrol begini nih, ngimpi, ya. Semalam saya ngimpi, saya apa misalnya, ngimpi yang benar-benar aneh gitu lah. Ya. Bermimpi saya berhaji dapat undangan dari Raja Salman. Ya. Kemudian juga setelah selesai ibadah haji, saya diundang ke istana beliau, dijamu oleh beliau langsung. Ngobrol saya sama beliau pakai bahasa Arab, bisa saya bahasa Arab. Ya. Padahal hari-harinya pakai bahasa Jawa. Teman-teman kita bakalan kaget, heboh enggak? Enggak akan, namanya aja cuman mimpi begitu, ya. Tapi saat itu yang terjadi, orang-orang kufar Quraisy geger, heboh, bahkan mereka sampai mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. "Hei Abu Bakar, kamu sudah dengar belum apa yang diceritakan oleh kawanmu itu?" Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar belum dengar. Memang beliau cerita apa? Beliau menyampaikan apa? Kata orang-orang kufar Quraisy, dia menyampaikan bahwasanya dia diperjalankan oleh Allah dari sini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang 7, kemudian kembali lagi sekarang bersama kita di pagi ini. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah benar beliau yang mengatakan hal itu? Maka orang-orang kufar itu mengatakan, ya benar, kawanmu itu yang bilang sendiri kepada kami. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau benar beliau yang mengatakan peristiwa itu terjadi, saya sungguh pasti mempercayainya. Bahkan yang lebih dari ini pun saya tetap percaya kalau beliau yang bilang. Ya. Ini kan menjadi bukti bahwasanya, ya, apa yang terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan cuma sekedar di alam mimpi saja. Wong sampai membuat gempar kok, ya. Mimpi mah enggak sampai membuat gempar, biasa saja, ya. Jadi fitnah syubhat ini sangat berbahaya karena bisa berujung pada kekufuran dan kemunafikan, ya. Fitnahnya orang-orang Mu'tazilah, ya. Fitnahnya orang-orang liberal, fitnahnya orang-orang aqlaniyun, ya, yang selalu menuhankan akalnya. Itu bisa berujung pada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hal yang paling sering sekali dijadikan sebagai bahan perbincangan dalam masalah ini adalah bab al-asma was sifat, ya. Bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana masih banyak orang Islam, kaum muslimin yang coba untuk menalar sifat-sifat Allah dengan logika mereka. Dan pada akhirnya berujung pada pengingkaran. Kalau kita katakan Allah di atas, berarti Allah sama dengan apa nih? Genteng. Karena genteng ada di atas. Berarti kita telah menyamakan Allah dengan lampu karena lampu ada di atas. Ya. Ini kan coba untuk menerima sifat Allah dengan akalnya. Padahal akal itu memiliki keterbatasan. Maka hasilnya dia mengatakan apa? Kita enggak boleh mengatakan Allah di atas. Karena kalau kita mengatakan Allah di atas berarti batallah firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ya, kata siapa ini? Tahu insyaallah, ya. Akhirnya dia mengingkari bahwasanya Allah di atas. Wong jelas-jelas kok Allah yang mengatakan Allah di atas. Diingkari olehnya karena apa? Karena logikanya yang dia kedepankan. Ya. Saat kita menyamakan Allah di atas, mengatakan Allah di atas tidak berarti menyamakan Allah dengan hal-hal yang ada di atas. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Kita semua punya tangan, namanya sama, ya. Namanya tangan, tapi hakikatnya apa sama? Beda tangan kita. Ini baru sesama makhluk.
belum antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti jauh lebih berbeda. Ya. Gara-gara apa? Selalu mengedepankan akal. Dan kata para ulama, wa taqdimul uquli iqalu, ya. Selalu menuhankan akal itu seperti iqal. Selalu menuhankan akal, mengedepankan akal itu seperti iqal. Iqal itu apa, Bapak sekalian? Iqal itu yang biasa dipakai orang Arab di atas sorbannya itu loh, yang melingkar itu seperti selang berwarna hitam. Itu iqal namanya. Ya. Apa sisi kesamaan antara mengedepankan akal selalu dan iqal ini? Sisi kesamaannya apa? Nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Bahkan dimulai dari mana juga nggak tahu, kan berputar terus itu. Ya. Nggak ada akhirnya kalau selalu mengedepankan akal. Tapi kalau mengedepankan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang Allah bersemayam, ya sudah kita terima Allah bersemayam, selesai urusan. Ya. Tapi kalau Allah nggak bersemayam, dikatakan Allah nggak bersemayam karena kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh terhadap arsy, berarti Allah nggak bersemayam. Terus kalau begitu Allah apa? Berarti Allah nggak di mana-mana. Kalau Allah nggak di mana-mana berarti Allah sama dengan hal yang nggak ada. Oh, berarti Allah nggak sama dengan yang nggak ada. Kalau gitu apa dong? Terus aja kejar-kejaran, kucing-kucingan, nggak ada akhirnya, nggak ada selesainya. Seperti apa tadi namanya? Iqal, ya, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Dan fitnah syubhat ini karena dia bermula dari lemahnya pengetahuan, minimnya ilmu, berarti obatnya adalah belajar. Ya, berarti obatnya adalah belajar kepada ahlinya. Ya, makanya kita terus membekali diri kita dengan ilmu, dengan giat dan semangat menghadiri kajian-kajian itu untuk menjauhkan kita dari fitnah syubhat, ya. Apalagi orang-orang yang suka menyebarkan syubhat ini biasanya retorikanya sungguh mengagumkan, ya. Biasanya retorikanya sungguh menakjubkan, ya. Banyak orang-orang yang terlena, terperdaya, terkecoh, terbuai dengan indahnya retorika ucapan mereka, ya. Nah, wahia fitnatul munafiqin wa fitnati ahlil bid'ah, ya. Fitnah ini biasanya, fitnah syubhat ini biasanya menjangkit orang-orang munafik dan ahlul bid'ah ala hasabi maratibi bid'ahihim, ya, menyesuaikan tingkat kebid'ahan mereka. Fajami'uhum innama betada'u min fitnati syubuhat, ya. Fitnah-fitnah yang menjangkit ahlul bid'ah itu umumnya karena berangkat dari syubhat-syubhat ishtabaha alaihim fihal haqqu bil batil, di mana mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Yang benar dikira salah, yang salah malah dianggap benar, ya. Yang salah dianggap benar. Sekarang yang beneran, ya, berusaha mengamalkan sunnah, ya, tidak merayakan hari kelahiran Nabi SAW misalnya, dianggap tidak menghormati Nabi SAW, dianggap tidak mencintai Nabi SAW. Yang tidak, ya, tawasul kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh dianggap tidak menghargai orang-orang soleh, tidak menghormati orang-orang soleh, ya. Kan anggapannya jadi kebolak-balik semuanya, ya. Berangkat dari apa? Syubhat yang ada di kepalanya. Makanya di antara doa yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, doa yang masyhur biasanya dibaca oleh khatib di hari Jumat, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran bagi kami sebagai sebuah kebenaran. Artinya jangan sampai kami salah menilai, jangan sampai salah memandang. Biarkanlah kami, tuntunlah kami untuk melihat kebenaran memang sebagai sebuah kebenaran, ya Allah. Warzuqna ittiba'ahu, dan mudahkan kami untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, dan tampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Ya, jangan sampai kami menganggap kebatilan malah kebenaran. Warzuqna ijtinabahu, dan mudahkan kami untuk menjauhi kebatilan itu, ya. Mereka-mereka yang, ya, masih saja berada di atas kebatilan biasanya seperti ini, ya, terbolak-balik di dalam memandang satu permasalahan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap
benar. Kemudian yang kedua, fitnatus syahwat, fitnah yang disebabkan oleh syahwat. Dan ini sudah diperingatkan dalam banyak hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syahwat itu tidak harus selalu berkaitan dengan kegiatan suami istri, tidak harus selalu berkaitan dengan itu. Syahwat itu masing-masing orang beda-beda kecenderungannya. Ada yang syahwatnya terhadap hubungan suami istri, ada yang syahwatnya berhubungan atau berkaitan dengan popularitas, ada yang syahwatnya berkaitan dengan masalah ketenaran, popularitas ketenaran, atau banyaknya harta, ketokohan dan lain sebagainya. Ana tadi dari Solo ke sini berapa baliho aja itu yang kanan kiri ana lihat, pilih saya, pilih saya, pilih saya, bersama rakyat kecil, wong cilik dan lain sebagainya. Itu syahwat apa kenanya itu? Kepemimpinan, kepemimpinan. Itu juga termasuk syahwat, Hobi kadang juga termasuk. Apalagi sampai membuat dia melalaikan yang wajib-wajib, gara-gara pengen beli hobinya orang kebanyakan tuh miara burung, sekian juta, puluh juta, ratus juta, sampai harus ngutang, sampai harus melalaikan hal-hal yang mestinya dia tunaikan. Ini juga termasuk syahwat. Bahkan Nabi SAW bersabda ada 3 hal yang dapat membinasakan seorang hamba. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan salasu muhlikat, ada 3 hal yang dapat membinasakan, menghancurkan diri seorang hamba. Yang pertama kata Nabi SAW, syuhun muta', sifat kikir yang selalu diikuti. Kikir itu apa? Pelit, lebih parah daripada bakhil. Bahkan untuk dirinya sendiri pun kalau bisa nggak bayar. Kalau bisa dia klaim kemana gitu dia klaim. Dia nggak membayar sedikit pun. Untuk dirinya sendiri bahkan. Kalau bisa minta ngapain beli. Kalau bisa ngajukan ngapain beli sendiri. Jangan begitu. Itu sudah kikir berarti sama dirinya sendiri sampai demikian. Kikir yang selalu diikuti. Yang kedua, ini dia yang menjadi pembahasan kita. Wahawan muttaba', hawa nafsu, syahwat yang selalu diperturutkan. Hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Pengen apa beli, pengen apa beli. Enggak ngelihat kepada kebutuhan yang lain, atau enggak ngelihat apakah ini dibutuhkan atau enggak dibutuhkan. Koleksi ini itu macam-macam. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, i'jabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang kepada dirinya, terhadap dirinya sendiri. Apa yang dia kagumi terhadap dirinya sendiri? Beda-beda. Masing-masing orang punya kelebihan berbeda-beda. Ada yang punya kelebihan di dalam berbicara, dia kagum dengan kemampuannya itu. Ada yang kagum dengan rupanya yang menawan, dia mengagumi itu. Ada yang kagum akan kemampuannya di dalam mengordinir banyak orang, dia mengagumi itu, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk hal yang membahayakan. Jadi syahwat sangat membahayakan, fitnah syahwat sangat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah ujian. Yahmilukum ala kasbil muharram wa man'i haqqillahi ta'ala fala tuti'uhum fi ma'siyatillah. Di mana harta dan anak bisa membuat kalian gelap mata, akhirnya mengambil hal-hal yang Allah haramkan demi memperbanyak harta. Orang udah nggak ragu lagi untuk korupsi. Orang nggak ragu lagi untuk menipu, memalsukan data dan lain sebagainya. Demi menyenangkan anak, juga nggak ragu buat menghalalkan segala cara. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Dan juga bisa membuat kalian untuk berat di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u bima akhadhal mala amin halalin aw min haramin. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang-orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengumpulkan hartanya, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Udah nggak peduli lagi, ya. Sampai-sampai mereka-mereka yang nggak peduli itu kan ngomongnya biasanya begitu, hari gini ngomong halal haram, hari gini ngomong halal haram, ya. Yang haram aja berebut, nah, kata dia yang haram aja berebut, apalagi yang halal. Padahal nggak begitu, ya. Kalau kita mau cari yang halal, insya Allah nggak berebut. Karena di dunia ini sejatinya lebih banyak yang halal atau yang haram? Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Kenapa kok dia mengatakan yang haram aja berebut? Ya karena dia udah pesimis duluan, sama seperti orang-orang model dia. Semuanya pesimis, akhirnya berebut di pintu yang haram, ya. Ibarat lagi perjalanan jauh, semua pesimis di jalan utama ini akan lancar, akhirnya semuanya ngambil jalan pintas, ngambil jalan alternatif yang nggak pasti. Semuanya numpuk di sini, padahal yang di sini lancar jaya, ya. Ibaratnya begitu, ya. Maka inilah yang terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya. Dan para salaf memperingatkan kita akan bahayanya dua orang. Ihzaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap fitnahnya orang alim yang jahat dan ahli ibadah yang bodoh, ya. Ini dua orang yang sangat berbahaya nih. Orang alim tapi jahat, ada enggak? Ada, ya. Orang alim jahat itu ada. Dan yang kedua kata salafun saleh adalah al-abidul jahil, ya, ahli ibadah tapi bodoh, ya. Sekilas dia tampak sangat soleh, ya, sekilas dia tampak sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sejatinya dia tidak punya ilmu, ya. Jadi jangan cepat terkesima dengan penampilan luar orang. Walaupun umumnya kita menilai seseorang pertama kali dari penampilan luarnya, tapi jangan terus-terusan ke situ, harus didalami terus menerus, ya. Benarkah orang yang sedang saya ambil ilmunya ini orang yang paham agama atau tidak, ya, atau tidak. Fasyubhatu innama tansha'u min tarkil haqq wal jahli bihi bainama asyahwatu tansha'u min tarkis sabri wa dha'fihi. Kesimpulannya, syubhat itu disebabkan karena, ya, kebodohan, ya, karena meninggalkan kebenaran. Sedangkan syahwat bersumber dari ketidaksabaran, ya, bersumber dari ketidaksabaran, ya. Ada orang-orang yang pengen kaya instan, ya, akhirnya pada main judi, ya, apa namanya sekarang, slot, ya, judi slot dan lain sebagainya, kaya instan. Gara-gara nggak sabar, ya, nggak mau berproses, padahal semua itu mestinya ada prosesnya, ya. Abdurrahman bin Auf saat awal mula datang dari Mekah ke Madinah, apa langsung jadi orang kaya? Enggak, bahkan beliau enggak punya apa-apa. Yang beliau bawa hijrah cuman pakaian yang nempel di badan aja. Sampai ketika terjadi al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, ya, sama Nabi SAW dipersaudarakan antara muhajir dan ansar. Saudaranya Abdurrahman bin Auf dari kalangan Ansor menawari satu ladang kebun miliknya, kalau mau silahkan ambil, silahkan pilih. Abdurrahman bin Auf mengatakan, la jazakallahu khairan walakin dullani ala suq, ya, tidak terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, cukup tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar di Madinah ini, ya. Langsung yang dicari adalah pasar. Usaha atau bukan usaha? Usaha, ya. Usaha, dan usaha ini logis, ya. Mau kaya, ya dagang, ya berusaha. Hingga akhirnya menjadi orang yang sangat kaya raya sebagaimana yang kita ketahui bersama. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang sangat penting, ya, adalah mengetahui akibat-akibat, ya, ketika fitnah ini sudah merajalela, fitnah dengan berbagai macam maknanya.
Ya, fitnah dengan berbagai macam makna. Tadi setidaknya kita tulis ada berapa? 7 atau 6 tadi? Ada 6 makna fitnah. Akibat yang pertama, insirafun nasi 'anil ibadati, ya, berpalingnya manusia dari peribadatan. Berpalingnya kaum muslimin dari peribadatan. Yansarif an dzikrillah, mereka tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tusbihu hayatuhu wa ayyamuhu wa awqatuhu mashghulatan bil qila wal qal. Walhasil hari-harinya, waktu demi waktunya hanya habis untuk mengikuti berita yang isinya cuma katanya dan katanya. Ya, dilansir dari ini, dilansir dari itu, dia ikuti terus menerus saja. Ya, survei ini, survei itu diikuti terus, nggak ada habisnya. Walhasil Al-Quran pun nggak kepegang, sholat pun jadi terlambat, ya, kajian pun terlewatkan. Gara-gara apa? Yaitu hanya terus-terusan mengikuti fitnah yang sedang terjadi. Termasuk bentuk fitnah yang sedang terjadi saat ini di tengah-tengah kita adalah fitnah sosial media, ya. Di apa namanya istilahnya? Apa? Scroll, ya. Terus saja dari satu postingan ke postingan berikutnya. Setengah jam berlalu, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Berhenti kapan? Kalau baterainya habis, ya, atau sudah lowbat baru berhenti. Itu juga termasuk fitnah atau tidak termasuk? Termasuk fitnah, melalaikan kita dari ibadah. Kerasa kan sekarang, ya, kalau fitnah itu sudah mulai menunjukkan akibatnya. Dan kapan kerasa? Ketika kita sudah belajar seperti ini. Mereka-mereka yang nggak belajar nggak ngerasa kalau dirinya sedang terkena fitnah, scrolling, pindah dari satu sosmed ke sosmed yang lain, ya. Bahkan ponselnya penuh dengan sosmed. Selain daripada sosmed juga game online, ya. Ini juga sama, termasuk fitnah atau tidak termasuk? Termasuk fitnah, ya. Game online ini juga termasuk fitnah yang akhirnya melalaikan dia daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yahda'u wa la yatma'innu wa la yatahaqqaqu minhu dzikrun lillah ala wajhi tuma'ninah, ya. Maka hidupnya enggak benar tenang, ya. Enggak jadi tentram hidupnya karena dia enggak sadar bahwasanya dia sedang, ya, dilanda fitnah. Dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga enggak maksimal, ya. Baru selesai sholat, nggak betah langsung ambil HP-nya, ya, lihat notifikasi ada WA masuk nggak, ya, dan lain sebagainya. Gara-gara fitnah itu sudah mulai menguasai dirinya sementara dia tidak menyadarinya. Kan bahaya, bener kan? Akibatnya yang pertama membuat kita jadi lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pergi bukannya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, malah foto pasang status on the way, ya. Dia lupa baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau membaca kemudian pasang itu silahkan, jangan sampai lupa baca doa, ya. Itu enggak dilarang. Yang dilarang adalah terlenakan, ya, terlalaikan dari hal yang semestinya kita lakukan. Dan Nabi SAW bersabda, ibadatun fil harji kahijratin ilayya, melaksanakan ibadah di zaman penuh fitnah itu seakan berhijrah, ya, menyusulku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi fitnah ini diantara sebab akibat yang pertama adalah membuat kita lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga, ya, menjelaskan kepada kita bahwasannya kita wajib semangat di dalam beribadah. Karena dia akan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah dunia ini, ya. Dan dia akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Dan seorang yang bahagia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dijauhkan dari fitnah. As-sa'ida inna sa'ida liman junnibal fitnah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang bahagia yang sesungguhnya itu adalah seseorang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Adalah seseorang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Ya. Maka itu orang yang bahagia yang sesungguhnya, dia akan benar-benar tentram mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas-sa'adatu fi tajannubil fitan wal ishtighali bil ibadati waz zikri wat ta'ati lillah. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah saat kita dijauhkan dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dan disibukkan untuk beribadah, mengingat dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan adanya fitnah itu secara sadar atau tidak akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka-mereka yang terfitnah dengan popularitas, ya, dengan apalagi ketokohan, kepemimpinan, bergelimang harta, ya, itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, umumnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena memang fitnah ini sangat dahsyat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda menyiratkan hal yang demikian, inna dunya hulwatun khadirah, ya, sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Maksudnya apa? Manis lagi hijau, sangat menarik hati, ya. Kita ini kan kalau ngelihat yang hijau-hijau biasanya kan seneng. Bahkan pepatah pun mengatakan begitu, rumput tetangga lebih hijau, ya, hijau yang dipakai, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpin di dalam dunia itu. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, waspadalah terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah yang terjadi pertama kali di bangsa Bani Israel disebabkan bermula dari wanita. Dan ada sebuah riwayat dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala ketika tersebar fitnah, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi saat itu benar-benar bengis sekali membantai, menghabisi banyak kaum muslimin. Maka beliau menasihati kaum muslimin saat itu, ya ayuhan nas, wahai sekalian kaum muslimin, masallatallahu al-hajjaj alaikum illa uqubatan, tidaklah Allah membuat Hajjaj berkuasa atas kalian melainkan itu sebagai ujian dari Allah, sebagai hukuman dari Allah. Fala tu'aridu uqubatallahi bisaif, maka jangan kamu tolak, jangan kamu tentang hukuman Allah ini dengan cara memberontak. Walakin alaikum bis sakinati wa tadarru', akan tapi hendaknya kalian tetap berusaha tenang dan banyak beribadah, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena firman walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Al-Mu'minun ayat 76. Kemudian akibat yang kedua, sarfun nasi 'anil ilmi wal ulama, memalingkan, fitnah akan memalingkan kaum muslimin dari ilmu dan para ulama. Fitnah akan memalingkan kaum muslimin dari ilmu dan para ulama, ya. Bahkan lebih mengerikan daripada sekedar membuat kaum muslimin berpaling dari ilmu dan para ulama, lebih daripada itu fitnah membuat kaum muslimin merendahkan para ulama, ya, tidak lagi menghormati dan menghargai para ulama. Lebih mengerikan lagi fitnah sampai pada taraf yang demikian, ya. Ma'rifati aqdarihim wal waqi'ati fihim, mencela para ulama pun juga sama, ya. Asatidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terus mendakwahkan haramnya pemberontakan dicap sebagai penjilat penguasa, ya. Ini bentuk perendahan dan penghinaan bukan terhadap para ulama? Iya, ya. Dicap sebagai orang yang apa? Menjual agamanya demi
keselamatan dirinya. Dicap seperti itu. Padahal tidaklah para ulama dan asatidzah tersebut menyampaikan haramnya pemberontakan, melainkan karena memang itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan memberontak, ya, di dalam menasehati pemimpin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan regulasinya, sudah memberikan mekanisme dan aturannya. Apa aturan dari Nabi SAW? Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah walakin liyakhudh biyadihi fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi kana alaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin menasehati penguasa, jangan nasehati dengan cara alaniyah, terang-terangan depan khalayak, ya. Walakin ya'khudh biyadihi, tapi pegang tangannya. Maksudnya apa? Bicara secara empat mata, pribadi, ya. Wa in qabila fadzaka, kalau nasihatmu diterima, itu yang kita harapkan, walhamdulillah. Tapi kalau nasihatmu tidak diterima, ya, faqad adda alladzi kana alaihi, dia sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Ini kan satu sistem, satu mekanisme regulasi dari Nabi SAW saat kita mau menasihati pemimpin. Kita saja kalau melakukan kesalahan, ya, kemudian istri kita menyadari kesalahan itu, dikasih pilihan deh. Kita, ya, dinasehati di depan anak-anak, disebutkan kesalahan kita di depan anak-anak, atau saat anak-anak nggak ada. Saat anak-anak nggak ada, ya. Karena itu akan tetap lebih menjaga harga diri dan wibawa kita di depan anak-anak, dengan tetap melakukan perbaikan, ya, dengan tetap melakukan perbaikan, ya. Nah, ini saja untuk sekedar menasihati sudah nggak boleh terang-terangan, apalagi memberontak, makin nggak boleh lagi, ya. Dan tentu masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan haramnya pemberontakan. Tapi ya begitulah, akan selalu dicibir, ya. Kalau bahasa sekarang bukan dicibir, dinyinyir, ya, dinyinyirin, ya. Nah, seperti itulah keadaannya, dan itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Dalam fitnahnya Hajjaj itu, ketika orang-orang mendatangi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, beliau menasihati, ara alla tuqatiluhu, aku mandang jangan memberontak kepada dia, ya. Dan tadi sudah kita sampaikan itu merupakan hukuman dari Allah, ya. Jangan kau lawan hukuman dari Allah itu dengan pemberontakan, tapi terima itu hukuman dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meminta fatwa dari Hajjaj, mereka itu minta fatwa, pengennya Hasan, ya, pengennya Imam Hasan mengatakan ya berontak saja. Mereka pengennya begitu. Tapi mereka ternyata tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jawabannya ternyata nggak sesuai prediksi, ya, nggak sesuai ekspektasi mereka. Mereka pun keluar dari rumahnya Al-Hasan Al-Basri dengan mengatakan nuti'u hadzal ilja, kita harus menaati orang jahat ini, pemimpin yang zalim ini, ya, dengan nada sinis. Mereka mengatakan demikian. Walhasil mereka pun tetap memberontak. Dan apa? Ternyata di akhir ceritanya, summa inna haula'in nafar alladzina qalu lil Hasan hadhil maqalah sayyi'ah wa lam yastajibu li nushihi kharaju ma'a ibn al-Ash'ath faqutilu jami'an wa lam yuhassilu khairan. Mereka akhirnya benar berangkat memberontak, ya, bersama pemimpin mereka Ibnul Ash'ath. Mereka akhirnya semuanya mati terbunuh dan sama sekali tidak menghasilkan kebaikan yang mereka inginkan, berupa jatuhnya Hajjaj dari kepemimpinannya, enggak sama sekali, ya. Nanti kita akan insyaallah dapati ucapan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah pemberontakan ini insyaallah, ya. Jadi di antara akibat fitnah kalau sudah menyebar, ya, merajalela, itu akan membuat kaum muslimin jadi meremehkan ilmu agama, ya. Masih ngomongin halal haram di saat orang-orang sudah ngomongin teknologi AI, ya. Di saat orang-orang sudah ngomongin teknologi bagaimana caranya bisa membangun rumah di Mars, ya.
kita masih ngomongin halal haram. Ini ngeremehin ilmu nggak berarti? Ngeremehin ilmu, ya, ngeremehin ilmu juga berarti otomatis ngeremehin ahli ilmu, para ulama. Ya, ini gara-gara fitnah. Ya. Kita yang nggak ngeremehin ilmu dan para ulama, berarti walhamdulillah sampai saat ini masih dijaga oleh Allah dari fitnah. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Hadiri majelis ilmu atau hadirkan majelis ilmu di rumah kita. Alhamdulillah sekarang kan kita bisa setel YouTube, ya. Kajian-kajian asatidah kita udah nggak kehitung berapa banyak di YouTube, ya. Bahkan banyak juga channel-channel yang memfasilitasi kita untuk belajar agama, ya. Channelnya Ustadz Abdullah Rai, apa namanya itu? HSI, ya. Halaqah Silsilah Ilmiah, ya. Itu juga sama. Ikuti hal-hal semacam itu supaya apa? Terus mengupgrade, meningkatkan kualitas keilmuan kita, ya. Dan kalau bisa berusahalah belajar yang beneran belajar, artinya ada programnya, ada progresnya, bukan cuma sekedar menghadiri kajian-kajian yang sifatnya tematik, ya. Kajian kitab dihadiri, kajian ilmu alat dihadiri, berusaha ada peningkatan sedikit demi sedikit. Kajian seperti ini bagus, tapi jangan cuma mengandalkan yang seperti ini saja, karena kajian yang seperti ini hanya membahas kulit luarnya saja, belum sampai ke dalam-dalamnya, ya. Dan kita tentu butuh yang lebih dalam lagi. Kemudian akibat yang ketiga, tasaddurus sufaha, ya, bermunculannya orang-orang bodoh, ya, bermunculannya orang-orang bodoh. Bukan cuma sekedar muncul, tapi mereka juga tiba-tiba jadi ahli fatwa, ya. Tiba-tiba jadi ahli fatwa. Yang entah berantah dari mana dia belajar, dari siapa dia belajar, tahu-tahu ada aja fatwa-fatwa yang keluar dari dia, ya. Dan kalau orang-orang seperti itu sudah mulai berfatwa, kita-kita yang paham ya bisanya cuman ngelus dada aja, ya. Kok sebegini dangkalnya cara berpikiran, sebegini dangkalnya cara memahami masalah, ya. Apa tuh kata pepatah Arab tuh, ya, kurang lebih maknanya, ya, kalau orang bodoh sudah mulai ikut bicara, ya, tunggulah keajaiban keluar dari mulutnya, ya. Pasti keajaiban akan keluar dari mulutnya. Maksudnya apa keajaiban? Keanehan-keanehan, ya, keanehan-keanehan. Ibarat seorang tukang las, ya, ini bukan sedang merendahkan profesi ngelas, enggak, ya. Ini juga bisa berdiri karena ada tukang las, alhamdulillah, ya. Berbicara masalah sakit gigi, ya. Udah sini gigimu tak las aja sini, ya. Tak tambel sini begitu. Kan ini kan satu keajaiban, ya. Ya tentu tidak bisa diterima. Ya, begitulah kondisi ketika orang bodoh, nggak punya ilmu, nggak punya kapasitas, udah mulai ikut bicara. Apalagi bicara masalah agama, ya. Menurut saya sih bagus, menurut saya, ya. Tanpa ada dalil yang menjadi landasannya. Maka ini juga merupakan akibat daripada fitnah yang sudah mulai merajalela. Orang-orang bodoh ikut angkat bicara, dan ini juga termasuk tanda hari kiamat kata Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, wa yadhharu fihimur ruwaibidah, ya, ruwaibidah akan mulai bermunculan nanti kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ruwaibidah itu apa? Kata para sahabat, maka Nabi SAW menjawab, at-tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang bodoh, orang gak punya kapasitas ilmu, ikut berbicara urusan orang banyak, ya. Hadis ini juga menasihati kita untuk bisa ngerem hal-hal yang gak perlu kita komentari. Gak bisa kita komentari, bahkan bukan cuma gak perlu, gak bisa kita komentari karena apa? Karena kita gak punya kapasitas. Tahu dirilah kita sejauh mana kapasitas diri kita sampai kok kita harus bicara, ya. Kalau nggak perlu nggak usah bicara, apalagi nggak mampu, nggak perlu aja nggak usah bicara, apalagi nggak mampu, ya,
maka lebih nggak perlu bicara. Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Ya, tidak semua hal yang kita ketahui harus kita katakan. Ya, ada banyak hal-hal yang kita ketahui cukup kita simpan saja, tidak perlu kita sampaikan kepada yang lain. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wal fitnatu idza waqa'at ajazal uqala'u fiha an daf'is sufaha. Fitnah itu kalau sudah merajalela, orang-orang cerdas pun, para ulama pun akan kebingungan bagaimana cara menghentikan orang-orang bodoh yang menyebarkan fitnah ini. Ya, itu tadi kita sudah sampaikan di awal tadi sekilas, karena pola pikirnya orang bodoh itu nggak bisa diterka, ya, nggak bisa ditebak ke arah mana dia akan bergerak. Ya, maka ini akibat yang ketiga. Nah, kemudian akibat yang keempat, ya, akan terjadi kerusakan, ya, dunia bahkan juga akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ya, dalam nasihat beliau, qalla man kharaja ala imami dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min asy-syarri a'zamu mimma tawallada minal khair. Sedikit sekali orang yang memberontak kepada penguasa kecuali ternyata, ya, keburukan yang dihasilkan lebih banyak daripada kebaikan yang diharapkan. Ya, itu kebanyakan yang terjadi seperti itu. Ketika ada pemberontakan kepada pemimpin, kepada penguasa, harapannya kan lebih baik begitu, ya, ekonominya, kehidupannya, macam-macamnya, ya. Tapi ternyata hasilnya apa? Kekacauannya lebih parah, ya, dibandingkan kebaikan yang dihasilkan. Ya, apa yang terjadi di Irak, ya, apa yang terjadi di Lebanon, ya, Libya, ya, itu kondisinya tidak lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Bahkan, ya, banyak beredar orang-orang yang menggulingkan Saddam Hussein itu menyesal, ya. Ternyata kondisinya tidak lebih baik, ya. Mereka yang menggulingkan Muammar Gaddafi juga sama, ya, mengatakan kondisinya tidak lebih baik, ya. Umumnya begitu, ya. Walaupun ada yang lebih baik, tapi itu tidak banyak dan itu tidak menjadi dalil, ya, sama sekali bahwasanya pemberontakan merupakan sebuah kebaikan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di masyarakat Quraisy, ya, beliau tidak mengajak para sahabat untuk memberontak, ya, untuk memberontak kepada para pimpinan kufar Quraisy saat itu, menggulingkan mereka dari kekuasaannya, tidak sama sekali. Bahkan sampai saat beliau pun di Madinah tidak ada seperti itu, ya. Fathu Mekkah pun terjadinya bukan karena ingin merebut kekuasaan, bukan, tapi karena sebagai hukuman atas apa istilahnya sih namanya? Pengkhianatan, ya. Pengkhianatan orang kufar Quraisy dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang terjadi antara mereka dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW. Mereka mengkhianati perjanjian itu dan hukuman bagi pengkhianat perjanjian adalah diserang, ya. Jadi tidak ada tujuan untuk merebut kekuasaan, ya, mengganti dengan penguasa yang baru, ya. Ada sebuah riwayat dari, Anda lupa kalau nggak salah, dari Imam Al-Hasan Al-Basri juga, ya, di zaman pemberontakan ini seperti ini, ya, mereka minta persetujuan gitu, ACC gitu dari Imam Hasan, ya, minta fatwa supaya mereka itu punya pendukung, ya, pendukungnya dari ulama. Maka ditanya oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau nggak salah Imam Hasan, ya, nanti bisa dicek lagi tentang penisbatan ini. Apakah pemimpin kalian ini menghalangi kalian untuk sholat? Oh, enggak. Menghalangi kalian untuk puasa Ramadan? Enggak juga. Menghalangi kalian untuk haji? Enggak juga. Mengumandangkan azan? Enggak juga. Terus apa alasan yang membuat kalian yakin kalau memang sekarang ini harus memberontak? Aku memandang tidak lain dan tidak bukan hanya karena faktor duniawi saja yang membuat kalian ingin melakukan pemberontakan, ya. Maka ini juga menghasilkan kekacauan yang besar. Kemudian beliau juga lanjut berkata, ya, fala aqamu dinan wala abqau dunyan. Maka hasil dari pemberontakan itu, mereka sama sekali tidak bisa menegakkan syariat Islam, juga tidak bisa mempertahankan
ya kemaslahatan dunia yang sempat sudah ada sebelumnya, ya. Maka ini nasihat dari para ulama yang harus kita dengarkan, jangan disepelekan, ya. Kalau disepelekan hati-hati, ya, berarti fitnah sudah mulai menggerogoti hati kita, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian akibat yang selanjutnya juga, ya, adalah ishtibahul umur, ikhtilatul haqqi bil batil, tercampur aduknya antara yang benar dengan yang salah, ya. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, innal fitnata idza aqbalat syabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Fitnah itu kalau sudah datang merajalela, dia akan membuat semuanya menjadi bias, enggak jelas. Mana yang benar, mana yang salah, enggak jelas. Wa idza adbarat tabayyanat, kalau dia sudah pergi berlalu, barulah mulai kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah, mana yang benar, mana yang salah, ya. Contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah fitnahnya Dajjal sajalah, ya. Fitnahnya Dajjal itu kan sungguh luar biasa. Walaupun sudah diberitahu ciri-cirinya oleh Nabi SAW, tapi toh ternyata masih banyak yang kena. Apa banyak yang nggak kena? Banyak yang kena, ya. Ini menandakan, menunjukkan bahwasanya fitnah itu menjadikan sesuatu itu menjadi nggak jelas. Jelas-jelas Nabi mengatakan, inna rabbakum innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Tuhan kalian yang sesungguhnya itu matanya tidak buta satu, sementara Dajjal itu matanya buta satu. Itu kan contoh tanda yang sangat jelas. Tapi nyatanya masih ada nggak yang kena tipu sama Dajjal? Banyak, jangankan Dajjal, Dimas Kanjeng aja banyak, ya. Ya waktu itu kan pengganda uang itu belum Dajjal loh, baru Dimas Kanjeng, ya. Udah banyak yang ketipu. Siapa tuh namanya yang gondrong itu, ya, itu juga banyak yang ketipu, ya. Beginilah, wah gitu, ya. Itu masih banyak yang ketipu. Gimana kalau ketemu Dajjal coba, ya? Nggak usah diajak nuhanin Dajjal, juga nuhanin duluan itu dia, itu orang itu, ya. Ya, ketemu sama orang-orang yang begitu aja udah kena tipu, gimana kalau ketemu sama Dajjal, ya. Subhanallah. Maka fitnah ini, ya, sungguh luar biasa akibatnya, ya, akan membuat sesuatu jadi tidak jelas, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sami'a bid Dajjal fal yan'a anhu. Siapa yang mendengar berita bahwa Dajjal sudah muncul, maka menjauhlah, ya, maka menjauhlah. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubuhat. Demi Allah, nanti akan ada seorang laki-laki yang menyangka sudah kuat imannya, dia malah datengin nemuin Dajjal, ya. Walhasil apa yang terjadi? Dajjal berikan syubhat-syubhat kepada dia, dan dia pun akhirnya tunduk jadi pengikutnya Dajjal. Jadi jangan kepedean, ya. Jangan sok-sokan nyari masalah. Fitnahnya Dajjal atau fitnah apapun itu, ya. Kalau sudah ada, kita tahu ada seorang yang tidak direkomendasi oleh asatidah untuk kita ambil ilmunya, Ustadz fulan, ya, yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arasy, yang mengatakan bolehnya memberontak kepada pemimpin, jangan belajar dari dia. Yang nggak usah. Oh, saya mau udah kuat, udah ngaji di sini setiap minggu begitu, aman begitu. Taunya dengerin setengah jam, 2 jam, wah, kayaknya bener juga nih. Boleh kayaknya berontak deh, ya. Akhirnya apa? Syubhat itu mulai, ya, mengacaukan akidah yang selama ini sudah dia bangun, ya. Manhaj yang selama ini sudah dia pupuk, kacau berantakan semuanya karena coba-coba memberanikan diri, nekat, ya, mendatangi fitnah-fitnah itu, ya. Maka demikianlah kalau fitnah sudah masuk akan membuat, ya, seseorang jadi bingung membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada sebuah riwayat yang luar biasa dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu panglimanya Nabi SAW juga, panglima perang, ya, yang kalau manah itu nggak pernah meleset, ya. Di antara keistimewaan beliau, ya, on target terus, ya, sniper zaman itu, ya, Masya Allah kemampuan beliau. Ini dalam fitnah yang terjadi di antara kubu Ali dan siapa?
Muawiyah radhiyallahu anhumah, dua-duanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang itu datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ala tuqatil?" Wahai Sa'ad, ya, engkau tidak ikut berperang. Kau enggak ikut perang sih, ya, dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu, ya, termasuk sahabat yang milih untuk menghindar dari konflik Ali dan siapa? Muawiyah, menghindar, tidak memihak ke salah satunya, menghindar saja. Mereka berkata, "Kau enggak ikut perang wahai Sa'ad. Fa innaka min ahli syura." Padahal engkau kan termasuk ahlu syura, sahabat-sahabat, ya. Dan engkau termasuk salah satu orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Wa haqqu bihadzal amr min ghaik, dan engkau termasuk orang yang paling berhak untuk menentukan siapa yang benar siapa yang salah wahai Sa'ad. Apa jawab Sa'ad? Ya, la uqatil, saya tidak akan berperang, ikut dalam perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, hatta ta'tuni bi sayfin lahu ainani wa lisanun wa syafatani ya'riful mu'min minal kafir. Sampai kalian bisa membawakanku sebilah pedang yang punya dua mata, yang punya dua bibir, punya lisan, yang bisa bicara memberitahu aku mana yang mukmin, mana yang kafir yang harus kubunuh. Kalau kamu bisa membawakanku pedang yang seperti itu, ya, yang punya dua mata, yang punya mulut, yang punya lisan, bawa sini. Dia bisa ngomong sama aku, ngasih tahu ini mukmin jangan bunuh, ini kafir bunuhlah. Bawa sini, aku ikut perang nanti. Kata siapa? Sa'ad, ya. Summa qala faqad jahatu wa ana ariful jihad. Saya itu udah bolak-balik jihad sama Nabi SAW, dan saya itu tahu jihad itu seperti apa, jihad yang sebenarnya. Kayak gini nih bukan jihad ini, ya. Kayak ini nih bukan jihad. Muslim lawan Muslim, mukmin lawan mukmin. Ini bukan jihad, ini fitnah. Ya. Ayo silahkan, ya. Kalian bawakan kepadaku pedang yang punya mata, yang punya mulut, yang punya lidah, yang bisa ngomong, ngasih tahu aku ini mukmin jangan bunuh, ini kafir bunuhlah. Kalau kalian bisa bawa pedang yang kayak begitu, aku ikut perang. Ya. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Kalau di zaman Nabi SAW dulu perangnya beneran lawan orang-orang kafir, jadi nggak bingung salah bunuh, ya. Maka saat pilih, saya nggak ikut perang, menghindar, ya. Maka saat memberikan permisalan, kita itu sekarang ibaratnya sama-sama sedang berjalan di satu jalan. Kemudian tiba-tiba ada badai gurun yang membuat jalan kita jadi nggak jelas. Satu orang mengatakan sepertinya jalan kita harus belok kanan. Di saat ketidakjelasan itu masih terjadi, akhirnya dia belok kanan bersama beberapa orang yang mengikutinya. Orang kedua bilang kayaknya kita harus belok kiri, akhirnya dia belok kiri dan beberapa orang yang mengikutinya. Kelompok yang ketiga pilih untuk bertahan dulu, diem, nggak ngambil sikap, ya, nggak tergesa-gesa belok kanan atau belok kiri, dia diem aja dulu sampai badai gurun ini selesai, sampai fitnah ini selesai. Maka benar saja fitnah itu selesai, baru jelaslah ternyata jalannya nggak nganan, nggak ngiri, tapi tetap lurus. Perumpamannya jelas nggak? Jelas sekali, ya. Makanya kan tadi dinasehati oleh Ibnu Mas'ud, alaikum bitu adati, hendaknya tenang, jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa. Nah, ini juga merupakan akibat dari fitnah ketika dia sudah merajalela, ya, tidak jelasnya mana yang benar, mana yang salah, ya, bahkan yang tidak pantas ditokohkan pun menjadi tokoh, ya, pemuda-pemuda yang belum mengerti akan fitnah, dia dijadikan sebagai rujukan. Ini sangat berbahaya, ya. Akibat yang berikutnya juga akan melemahkan ukhuwah imaniyah, ya, akan melemahkan ukhuwah imaniyah. Anda ingat sekali itu berapa tahun yang lalu saat masih tinggal di Bekasi, ya, saat rame di kalangan teman-teman kita antara ikut nyoblos atau enggak ikut nyoblos, ya. Fatwa asatidah kan beda-beda, ya, ada yang iya, ada yang tidak. Rame itu di grup, ya.
di salah satu grup. Satunya iya, satunya enggak. Sampai membuat apa? Keluar dari grup coba. Cuman gara-gara kayak begitu aja. Left group, ya. Itu berdampak enggak pada ukhuwah Islamiyahnya? Pasti berdampak. Ya pasti berdampak. Wong cuma gara-gara kayak gitu aja kok yo sampai meninggalkan grup, ya. Grup WA maksudnya begitu. Itu kan salah satu contoh yang paling gampang saja kita jumpai di lapangan. Bahwa ternyata fitnah itu bisa memecah belah persatuan, ya. Adapun kita, ya, saat kita mendakwahkan yang hak kemudian persatuan itu jadi terpecah belah karena ya semua tidak mau berada di atas yang batil, ya itu wajar, ya. Kita itu bersatu, tapi harus bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kebatilan, ya. Ini azan zuhurnya jam berapa ini? Sudah azan malah. Baik, kita peringkas saja atau singkat saja, ya. Kemudian akibat yang selanjutnya, ya, bisa berakibat pada pertumpahan darah kaum muslimin dan hilangnya keamanan, ya, dan hilangnya keamanan. Ini insyaallah kita sudah pahami sekali, ya, dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Dan Ibnu Umar mengatakan fil fitnati la tarawnal qatla syai'a, ya. Fitnah itu kalau sudah terjadi maka pertumpahan darah menjadi suatu hal yang sangat murah, ya. Hilangnya nyawa menjadi suatu hal yang sangat gampang. Padahal nyawa, satu saja nyawa melayang, kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Lenyapnya dunia ini beserta isinya itu lebih remeh, lebih enteng bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, ya. Tapi kalau fitnah sudah terjadi, nyawa itu seakan sudah tidak ada harganya lagi, sudah tidak ada nilainya lagi. Benar kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Kita langsung masuk kepada solusinya atau jalan keluar daripada fitnah tersebut. Yang pertama adalah ta'allumul ilmin nafi', terus belajar ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu agama berarti, ya, ilmu agama berarti terus belajar agama, gitu saja, ya. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Kebanyakan orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan kebaikan. Kalau aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan demi keburukan, gara-gara apa? Makhafata an yudrikani, takutnya keburukan itu sudah ada pada diriku dan aku tidak menyadarinya, ya. Araftu syarra la li syarra walakin li tawaqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Aku coba mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diriku dari keburukan itu. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, pasti jatuh dalam keburukan. Jadi terus belajar agama. Yang kedua, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh terhadap Alkitab dan as-sunnah, terhadap manhaj salaf, ya, terhadap manhaj salaf. Udah ngajinya sama ustadz salafiyin aja, ya. Kalau mau dikatakan fanatik kepada dakwah salafi, nggak apa-apa. Masing-masing orang, ya, itu pasti punya fanatisme sendiri. Kalau fanatisnya terhadap yang hak bukan suatu masalah, ya. Fanatisme kita terhadap manhaj salaf, bukan kepada perorangan, bukan. Ya, seorang ustadz salafi juga bisa benar bisa salah, ya. Manakala benar kita ikuti, manakala salah tidak kita ikuti, dengan tetap menaruh rasa hormat kita kepada beliau, ya. Tapi kalau manhaj salaf, metode tidak salah, ya. Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, inni taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian pegang teguh kalian tidak akan tersesat selamanya, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa idza ashkal alaihi syai'un sa'ala thiqata min ahli ilmi. Kalau dia mengalami kebingungan, hendaknya dia bertanya kepada ahlinya, ya, ahli ilmu, para ulama atau asatidah di sekitar kita. Yang ketiga, ijtinabu mawaqi'iha, menjauhi sumber-sumber fitnah. Menjauhi sumber-sumber fitnah, ya, termasuk itu tadi, ceramah-ceramah, ya, asatidah yang tidak direkomendasi secara manhajnya untuk kita ambil
munya, jangan dengerin, mendingan ditinggalkan saja. Ya walaupun menarik, karena itu bisa sedikit demi sedikit memasukkan fitnah ke dalam hati kita dan membuat kita jauh dari kebenaran, ya. Dan Nabi SAW bersabda, ta'awwadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari berbagai macam jenis fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang keempat, memperbanyak ibadah privasi, ibadah pribadi, ya. Yang tahu cuman Allah sama kita aja. Orang lain nggak tahu, ya. Bahkan istri pun nggak tahu, orang tua pun nggak tahu, anak pun nggak tahu. Banyakin ibadah yang pribadi seperti itu, ya. Diem infak sana, diem infak ke sini, ya. Diem bantu sana, diem bantu sini. Bukan diem nikah sana nikah sini, bukan, ya. Itu ibadah juga, tapi jangan diem kalau nikah, ya. Nikah itu diumumkan, ya, disampaikan, jangan didiemkan, ya. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khususnya doa yang di akhir tasyahud kita tuh tadi, nggak boleh ada yang nggak hafal. Wajib hafal semuanya. Ya, bukan gara-gara ikut kajian ini wajib, tapi gara-gara itu berguna buat kita. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Hafalin, ya. Kalau belum hafal, hafalin setelah kajian ini. Kemudian, ya, yang keenam, selalu membersamai jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, ya, selalu membersamai jamaah dan pemerintah kaum muslimin, ya. Wallahu alam bissawab. Ini saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesemangatan kita untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengaruniakan kepada kita as-sabat wal istiqamah, keteguhan di dalam memegang manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.